Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Lutfiani dari kelas D2215 dengan nomor NIM D22-2020-03177. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi sebagai transportasi zat dalam tubuh. Dalam hal ini, zat utama yang berperan adalah darah dan zat yang lainnya yang terkandung dalam darah seperti oksigen, karbon dioksida, hormon, dan lain-lain. Mekanisme sistem peredaran darah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu yang di bagian atas ada bagian serambi dan yang di bagian bawah adalah bagian bilik. Untuk serambi dibagi menjadi 2. Di sini ada serambi bagian kanan dan di sini serambi bagian kiri. Dan untuk bilik juga dibagi 2. Di sini ada bilik kanan dan di sini ada bilik kiri. Nah, selain itu, dari keempat ruang ini ada yang namanya sekat atau katup jantung, di mana gunanya yaitu agar darah yang mengandung O2 di bagian sebelah kiri ini tidak tercampur dengan darah yang mengandung CO2 bagian sebelah kanan sini, sehingga adanya katup atau sekat jantung. Yang pertama adalah sistem peredaran darah besar. Diawali yaitu yang pertama, darah mengandung O2 akan masuk dari serambi kiri, masuk ke serambi kiri. Lalu dari serambi kiri ini darah akan turun, yang akan O2 ini akan turun. Lalu jantung akan memompa, sehingga memompanya jantung mengakibatkan darah keluar, yaitu melalui aorta. Saya gambar besar karena aorta merupakan pembuluh darah terbesar dan tugasnya berat, yaitu memompa darah ke bagian tubuh bagian atas maupun bagian bawah. Di sini aorta. Selain itu, menuju seluruh tubuh bagian bawah maupun atas melewati yang namanya arteri, pembuluh arteri. Nah, setelah sampai di seluruh tubuh bagian atas maupun bagian bawah, di sini akan terjadi yang namanya respirasi di jaringan atau di sel-sel, sehingga darah yang kaya akan O2 tadi akan berubah menjadi darah yang mengandung CO2. Kemudian darah yang mengandung CO2 tersebut keluar melalui vena cava menuju serambi kanan. Melalui vena cava. Karena ini di atas, maka vena cava superior. Karena ini di bawah, maka di sini vena cava inferior. Nah, sistem peredaran darah selesai sampai di sini, yaitu yang pertama dari bilik kiri keluar melalui aorta, lalu ke arteri, lalu ke seluruh tubuh bagian atas maupun bagian bawah, lalu melalui vena cava superior maupun inferior masuk ke serambi kanan. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah kecil. Dari darah yang mengandung CO2 yang masuk ke serambi kanan, kemudian turun ke bilik kanan. Kemudian dari bilik kanan ini jantung akan memompa. Memompanya jantung akan membuat darah keluar dari bilik kanan, yaitu menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Menuju paru-paru yang dilakukan atau pembuluh yang terlibat adalah arteri pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi yang namanya difusi difusi gas, yang akhirnya mengubah kandungan CO2 tadi menjadi O2. Jadi yang nanti darah yang akan keluar dari paru-paru adalah darah yang mengandung O2. Keluarnya dialirkan oleh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Dilakukan atau vena pulmonalis, yaitu mengantarkan darah, pembuluh darah yang mengantarkan darah dari paru-paru ke serambi kiri. Jadi urutannya pertama bilik kanan, kemudian dialirkan oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi yang namanya difusi gas, yaitu mengubah yang cairan CO2 jadi darah yang mengandung O2.
Darah yang mengandung O2 ini keluar, yang dialirkan oleh vena pulmonalis, yaitu vena yang mengantarkan darah dari paru-paru menuju jantung tepatnya ke serambi kiri. Nah, selesai sampai di sini sistem peredaran darah kecil. Dari serambi kiri ini akan turun ke bilik kiri dan akan mengulang sistem peredaran darah besar. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.